Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari virus corona. Baik, sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam pembelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran hari ini terdapat muatan pelajaran antara lain bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Yang untuk pertama kita akan membahas bahasa Indonesia. Peta pikiran dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Di sini kita akan membahas mengenai peta pikiran. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Nah, apa sih peta pikiran? Peta pikiran adalah jaring-jaring peta yang berisi informasi yang ada di dalam teks. Contoh peta pikiran. Nah, ini contoh peta pikiran. Pertama kita memiliki pokok pikiran. Pokok pikirannya hujan. Nah, dari hujan ini nanti kita jabarkan dan menghasilkan peta pikiran. Semisal kita jabarkan pertama dari pengertian hujan. Hujan adalah titik-titik air dari atmosfer yang turun ke permukaan bumi. Nah, hujan ini dijabarkan lagi. Nah, ini asal mula hujan. Hujan berasal dari uap air yang mengalami pendinginan. Dari hujan ini lagi kita jabarkan. Nah, ini manfaat hujan. Hujan bermanfaat untuk sumber air tawar di permukaan bumi. Nah, ini kira-kira dari contoh peta pikiran. Selanjutnya kita akan membahas matematika. Penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Masih ingat ya, pecahan kemarin ada pembilang sama penyebut. Pembilang itu yang bagian atas, penyebut bagian bawah. Kita akan membahas berpenyebut sama, berarti yang bawahnya sama. Misal kita memiliki contoh soal, Ibu Dedi menyajikan kue untuk keluarganya. Ibu Dedi memotong kue menjadi 4 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 bagian kue diberikan ayah dan 1/4 bagian diberikan kepada Dedi. Sisa kue ditaruh di atas meja. Berapa bagian jumlah kue yang diberikan untuk ayah dan Dedi? Di sini kita mencari jumlah kue yang diberikan untuk ayah dan Dedi. Nah, kita tahu ayah mendapatkan 1/4 bagian dan Dedi mendapatkan 1/4 bagian juga. Nah, di sini jumlah dari 1/4 dan 1/4 berarti 1/4 ditambah 1/4. Penyebut sama. Ya, penyebutnya kan sama-sama 4. Kalau penyebutnya sama, langsung dijumlahkan yang atasnya saja, yang bawahnya dibiarkan, nggak usah dijumlahkan. Jadi 1/4 ditambah 1/4 nanti hasilnya 2/4. Jadi ditambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya yang bawah 4 ditambah 4, bukan gitu. Jadi 4-nya tetap ditulis 4. Nah, contoh soal lain. Ini, Bapak memiliki pizza. Pizza ini Bapak potong menjadi 8 bagian. Bapak ambil 1. Berarti ini nanti nilainya 1/8. Nah, ditambah ada 2 bagian lagi. Jadi ini nanti menjadi 2/8. Nah, berapa hasilnya? 1/8 ditambah 2/8. Nah, jadi nanti langsung yang atasnya saja yang dilihat. Soalnya yang bawahnya penyebutnya sama-sama 8. Jadi langsung atasnya 1 tambah 2. Nah, ini kan ada 3 bagian. Jadi nanti menjadi 3/8 ya. 8-nya tetap ditulis. Jadi yang dijumlahkan cuma yang atasnya. Nah, kemudian SPDP membahas mengenai kreasi karya dekoratif. Kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah.
Terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif, yaitu titik, garis, bidang, dan warna. Nah, ini diingat, unsur utama pada karya dekoratif: titik, garis, bidang, dan warna. Karya dekoratif banyak ditemukan di sekitar rumah, di sekitar kita ya. Contoh karya dekoratif itu ada payung. Nah, biasanya kan ada yang payungnya itu motif-motif. Nah, ini tuh motif dekoratif atau karya dekoratif. Di sini menonjolkan hiasan. Ya, ada unsur titiknya, ada unsur garis, bidang, dan warna. Kemudian biasanya anak-anak menggambar ya. Di sini ada garis-garisnya, bidang-bidangnya, bidang lingkaran, bidang datar, dan warna. Kemudian biasanya ada pada undangan walimahan atau bingkai. Di sini menunjukkan garis, warna, dan titik-titik. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat meskipun belajar di rumah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.